siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Anak-anakku, marilah kita sejenak mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran ke-6. Anak-anak, kalian silakan mengisi link presensi terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama, melalui tayangan video, peserta didik dapat menganalisis informasi mengenai perubahan wujud benda dengan tepat. Tujuan yang kedua, setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menuliskan dan menyimpulkan hasil percobaan dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menghitung lamanya kegiatan dengan tepat setelah menyusun jadwal kegiatan sehari-hari dalam bentuk tabel. Dan tujuan yang keempat yaitu peserta didik dapat menceritakan pengalaman saling tolong-menolong di lingkungan rumah dengan tepat setelah mengamati gambar yang menunjukkan sikap bersatu. Silakan anak-anak amati video tentang proses pembuatan garam dengan seksama agar anak-anak dapat menganalisis proses perubahan wujud benda yang terjadi. Indonesia kami persembahkan, standar nasional Indonesia SNI.
45 derajat BE dan kandungan magnesium yang rendah. Setelah dicuci, bahan baku garam ditiriskan, kemudian melalui proses iodisasi, pengeringan, kemudian pengayakan, hingga akhirnya sampai pada tahap pengemasan. Seluruh proses harus sesuai standar, termasuk ketebalan plastik kemasan 0,04 hingga 0,05 mm. Proses pengemasan yang baik bertujuan untuk menjamin produk dari paparan udara, debu, dan kotoran lain. PT Susanti Megah kini berekspansi membangun pabrik baru di Jawa Barat untuk mendukung rencana perusahaan untuk mengekspor garam beriodium bertanda SNI ke negara tetangga. Dengan penerapan standar yang dilakukan dan kinerja organisasinya yang semakin baik, PT Susanti Megah mendapatkan penghargaan SNI Award pada tahun 2014. Produk dalam negeri harus mampu menandingi produk-produk dari luar. Kami sungguh berbangga atas penerimaan SNI Award pada tahun 2014. Manfaat yang dirasakan oleh PT Susanti ikut dalam SNI Award ini adalah umpan balik yang diberikan oleh tim evaluator SNI Award untuk peningkatan kinerja perusahaannya. Di samping itu, dengan ikut SNI Award, Susanti menambah jaringan kerja khususnya yang terkait bidang standarisasi. Dengan penghargaan SNI Award yang diperoleh, Susanti Megah semakin percaya diri untuk bersaing dengan perusahaan lainnya. Standar Nasional Indonesia SNI. Nah, anak-anakku, sebelum kita analisis mengenai proses perubahan wujud benda yang terjadi pada video tadi, anak-anak tentunya masih ingat bahwa perubahan wujud benda yang kita pelajari ada 6 macam. Yang pertama yaitu membeku, yang kedua mencair, ketiga menguap, keempat mengembun, kelima menyublim, dan keenam mengkristal. Perubahan wujud benda apa yang dapat kalian temukan pada video yang Ibu putar tadi? Ya, betul sekali. Yang pertama ada menguap. Menguap itu adalah apa, anak-anak? Menguap adalah proses perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Di video tadi terlihat air laut yang sudah berada di tambak lama-kelamaan menguap karena terkena panas dari matahari. Anak-anakku, perubahan wujud benda yang kedua yang dapat kita temukan pada video tadi, yakni mengkristal. Mengkristal adalah apa? Mengkristal adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Perubahan wujud di alam terjadi setiap saat dan membutuhkan waktu. Perubahan wujud dapat ditemui saat beraktivitas di dalam maupun di luar rumah. Silakan anak-anak menyusun aktivitas sehari-hari kalian dalam bentuk tabel, disertai dengan waktu dimulai dan selesainya kegiatan, sehingga anak-anak dapat menghitung lama kegiatan berlangsung. Kalian dapat mengerjakan pada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan. Untuk menghitung lamanya kegiatan berlangsung dengan cara waktu selesainya kegiatan dikurangi dengan waktu dimulainya kegiatan. Anak-anak, silakan kalian amati aktivitas atau kegiatan berikut ini. Kegiatan tersebut menunjukkan aktivitas di luar rumah, dan kegiatan tersebut menunjukkan sikap bersatu dan tolong-menolong dengan warga masyarakat. Setelah mengamati gambar tadi, Ibu minta agar anak-anak menceritakan pengalaman kalian tolong-menolong dengan warga di sekitar kalian. Kalian bisa menuliskannya dalam bentuk paragraf. Tugas dari Ibu selanjutnya, silakan anak-anakku melakukan percobaan mengenai perubahan wujud benda sesuai langkah-langkah yang Ibu sediakan pada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, anak-anakku, silakan kalian kerjakan evaluasi pada Google Form berkaitan dengan tema 3, subtema 4, pembelajaran ke-6, sesuai dengan link yang sudah Ibu bagikan. Anak-anakku, pembelajaran ke-6 yang sudah kita pelajari bersama tadi, dapat kita simpulkan bahwa dalam proses pembuatan garam pada video yang Ibu putarkan tadi, terdapat berapa? 2 proses perubahan wujud benda. Yang pertama, yakni proses perubahan wujud apa, Nak?
Ya, betul sekali. Proses perubahan wujud menguap. Jadi yang dimaksud dengan menguap tadi adalah apa? Perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Dan yang kedua, di dalam proses pembuatan garam tadi terdapat proses perubahan wujud benda mengkristal. Yang dimaksud dengan mengkristal tadi adalah apa, Nak? Iya, mengkristal adalah proses perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Nah, perubahan wujud yang terjadi di alam itu terjadi setiap saat dan membutuhkan waktu. Perubahan wujud benda itu dapat kita temui saat kita beraktivitas, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Nah, anak-anak tadi sudah menyusun aktivitas kalian ya, dari bangun tidur di pagi hari dan kalian kembali tidur di malam hari, dan kalian juga tadi sudah belajar untuk menghitung lamanya kegiatan berlangsung dan itu berkaitan dengan waktu. Dan anak-anak juga masih ingat bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita juga sering kali melakukan aktivitas ataupun kegiatan dengan masyarakat di sekitar kita. Nah, kita dengan masyarakat di sekitar kita, kita juga harus bisa bersatu, saling tolong-menolong. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan jika kita mau bersatu dan tolong-menolong dengan orang lain. Manfaat yang pertama yaitu pekerjaan akan lebih cepat selesai. Manfaat yang kedua, dapat mempererat tali persaudaraan. Manfaat yang ketiga, pekerjaan yang berat terasa lebih ringan. Dan yang keempat, dapat menumbuhkan kerukunan sesama manusia. Yang kelima, dapat menghemat tenaga karena dikerjakan secara bersama-sama. Yang keenam, dapat mengurangi biaya. Dan yang ketujuh, saling bertukar pikiran dan dapat saling memahami. Demikian materi pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku, silahkan kalian kerjakan semua tugas yang Ibu berikan dengan semangat, dengan senang hati, dan jangan merasa terbebani. Tunjukkan kedisiplinan anak-anak dengan mengerjakan tugas tepat waktu dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Anak-anakku, untuk menambah semangat belajar kalian di rumah, anak-anak silahkan mengisi kuis pada Kahoot yang Ibu berikan. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi dari anak-anak dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku, marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa.